Pernahkah kamu membayangkan, di antara ratusan negara di dunia ini, ada yang tidak punya jet tempur sama sekali? Bahkan ada yang tak memiliki angkatan udara militer. Sebagian memilih cara praktis, menjalin perjanjian pertahanan dengan negara tetangga yang lebih kuat. Monaco misalnya, dilindungi oleh Perancis. Vatikan mengandalkan Italia, Palau oleh Amerika Serikat, dan Nauru oleh Australia. Langkah ini memang menghemat biaya, karena memelihara jet tempur bukanlah perkara murah. Tak jauh berbeda, ada juga negara yang dulu punya angkatan udara namun kini tidak lagi. Selandia Baru contohnya, menghentikan operasional jet tempur sejak 2001 setelah memensiunkan A4 Skyhawk. Papua Nugini hanya operasional pesawat angkut ringan CN-235 yang sempat lama nonaktif sebelum akhirnya dirawat kembali di PT Dirgantara Indonesia. Jika kita menoleh ke Asia Tenggara, Brunei Darussalam hanya mengandalkan pesawat angkut dan helikopter. Timor Leste punya Cessna 172P untuk kebutuhan dasar. Laos menggunakan Yak-130 untuk latihan lanjut, bukan sebagai jet tempur utama. Kamboja sendiri masih dalam tahap pembelian FTC-2000G dari Tiongkok. Namun, tidak semua negara kecil tertinggal di udara. Ada contoh menarik, Israel. Meski wilayahnya mungil, negara ini mengoperasionalkan 278 jet tempur mulai dari F-15, F-16, hingga F-35, dan masih menunggu 61 unit tambahan. Singapura pun jadi bukti bahwa ukuran negara tak selalu menentukan. Negeri mungil ini memiliki 100 jet tempur, terdiri dari 40 F-15 dan 60 F-16 dan sudah memesan 12 F-35 yang akan menambah daya gentarnya di kawasan. Kalau bicara Asia Tenggara, Singapura memang memimpin dengan jumlah jet tempur terbanyak, yaitu 100 unit. Thailand menyusul dengan 92 unit, sebagian masih menggunakan F-5 Tiger yang dirombak menjadi F-5TH Super. Indonesia berada di posisi ketiga dengan 89 unit termasuk T-50I dan Hawk 109 yang meski jet latih, tetap punya kemampuan tempur. Vietnam berada di peringkat keempat dengan kombinasi Su-22, Su-27, dan Su-30. Lalu, pesawat tempur apa yang paling populer di dunia? Jawarannya masih F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat, dengan jumlah lebih dari 2.000 unit aktif di berbagai negara. Di belakangnya ada keluarga Sukhoi Su-27 dengan varian Su-30 dan Su-35, lalu F-15, FA-18, dan MiG-29. Pendatang baru F-35 Lightning II, bahkan sudah masuk 6 besar dan diprediksi terus naik peringkat karena pesanan dari banyak negara. Untuk kategori pesawat angkut militer, C-130 Hercules tetap tak tertandingi dengan lebih dari 800 unit aktif di seluruh dunia. Di bawahnya ada C-295 dan CN-235, pesawat hasil kolaborasi Casa Spanyol dan PT Dirgantara Indonesia. Sementara di dunia helikopter militer, keluarga UH-60 Black Hawk mendominasi dengan hampir 4.000 unit, disusul Mi-8 atau Mi-17 yang terkenal tangguh, serta helikopter serang legendaris AH-64 Apache. Sekarang kita lihat kawasan lain yang sering luput dari sorotan, Afrika. Mesir jadi bintang utama di benua ini. Mereka mengoperasikan ratusan jet tempur mulai dari F-16 buatan AS, Rafale dari Prancis, hingga MiG-29 dari Rusia, menjadikannya salah satu kekuatan udara paling lengkap di luar NATO. Aljazair juga tak mau ketinggalan, mengandalkan Su-30MK dan MiG-29 serta rajin memodernisasi armadanya. Maroko ikut bersaing dengan F-16 yang terus di-upgrade agar tetap kompetitif. Bergeser ke Amerika Latin, Brasil tentu jadi sorotan utama. Dengan wilayah yang sangat luas, Brasil mengandalkan armada F-5 yang dimodernisasi dan kini menyambut kedatangan jet generasi baru Gripen EF. Mereka juga punya pesawat angkut kebanggaan lokal, KC-390, yang diakui dunia. Chili dikenal disiplin merawat F-16 agar tetap kompetitif, sedangkan Argentina,
Meski anggarannya terbatas, masih setia dengan A4AR Fighting Hawk sambil mencari opsi pengganti. Di Karibia, Kuba tetap mempertahankan MiG-21 dan MiG-29 meskipun sudah berusia tua. Nah, kini kita kembali ke pertanyaan besar. Siapa penguasa langit dunia saat ini? Jawabannya tak lain adalah Amerika Serikat. Negara ini memiliki 13.043 pesawat militer aktif, mulai dari jet tempur, pesawat angkut, helikopter, hingga pesawat misi khusus. Jumlah itu setara dengan 1/4 dari total seluruh pesawat militer dunia, sulit ditandingi. Di posisi kedua ada Rusia dengan 4.292 unit, hanya sekitar 1/3 dari AS, Tiongkok, India, dan Korea Selatan menyusul di bawahnya dengan modernisasi armada yang terus digenjot. Namun jika kita hanya menghitung jet tempur, komposisinya sedikit berubah. AS tetap di puncak dengan 2.679 unit, Tiongkok ini menyalip Rusia di posisi kedua, sementara Rusia turun ke peringkat ketiga dengan 1.522 unit.